Episode dimulai ketika si Akang Ahem sedang berjalan ke aula. Lalu ketika itu ia melihat ke arah mandir dan ternyata di sana sudah ada si Mbeb Gopi yang sedang mengumpulkan bunga di kuil tersebut. Lalu si Akang Ahem pun menuju kuil tersebut dan di sana Gopi pun selesai mengumpulkan bunganya. Lalu ia pun berbalik dan kemudian si Akang Ahem pun secara mendadak memanggil nama Mbeb Gopi. Dan Gopi yang tidak siap pun langsung terkejut mendengar suara si Akang Ahem. Ia pun kemudian akhirnya menjatuhkan kumpulan bunga tersebut sehingga warna yang ada di piring puja tersebut debunya mengenai si Akang Ahem. Lalu Gopi pun tampak sangat takut mengetahui hal tersebut. Lalu Ahem pun yang hendak mau pergi ke kantor mukanya jadi dipenuhi oleh warna. Lalu atas kejadian tersebut si Akang Ahem pun akhirnya malah mengingat kembali semua momen berduaan dirinya bersama dengan si Ayang Mbeb Gopi pada saat perayaan Holi. Ahem pun baru menyadari bahwa dirinya saat perayaan Holi sangat dekat dengan si Ayang Mbeb. Mungkin itulah yang menyebabkan Gopi beberapa hari ini sangat sedih karena dirinya melupakan momen romantis tersebut ketika bercocok tanam. Lalu Gopi pun yang tampak ketakutan langsung bergegas menghampiri si Akang Ahem. Lalu selanjutnya Gopi pun langsung membersihkan jas yang ada warnanya tersebut. Sementara si Akang Ahem pun masih berpikir mengingat momen yang terjadi antara mereka berdua saat bercocok tanam di atas ranjang. Saat Gopi sedang membersihkan jas yang dipakai oleh si Akang Ahem. Lalu Ahem pun kemudian malah memegangi tangan si Ayang Mbeb Gopi. Lalu mereka berdua pun saling bertatap-tatapan romantis satu sama lain. Lalu Gopi pun tampak tidak nyaman dan kemudian langsung melepaskan genggaman tangan dari si Akang Ahem. Lalu Gopi pun menatap ke bawah. Lalu beberapa saat kemudian Gopi pun langsung mengambilkan bunga yang tadi jatuh dari piring arti tersebut. Lalu Gopi pun kemudian berdiri kembali dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Sementara si Akang Ahem pun sendiri tersebut menerus melihat ke arah Mbeb Gopi dari belakang. Lalu selanjutnya sementara Rasi di kamarnya menerima teleponnya dari Urmila. Lalu Rasi pun tampak di sana berjalan keluar bermaksud ingin pergi ke gudang. Akan tetapi karena matanya tidak bisa melihat, ia pun menyusuri seluruh jalan dan kemudian Rasi pun sampai di depan kamar Kokila. Lalu Rasi pun mulai berbicara dengan ibunya. Lalu Rasi pun lebih lanjut lagi malah memasuki kamar Kokila. Lalu mereka berdua pun mulai berbicara sesuatu satu sama lain. Lalu Rasi pun kemudian di sana mulai mengatakan bahwa bagaimana kilas balik kejadian ketika semua rencana jahatnya gagal untuk membuat mata Kokila menjadi buta, dan sekarang yang terjadi adalah matanya sendiri yang kena bubuk cap
B tersebut. Lalu akhirnya Urmila pun merasa kasihan kepada putrinya karena rencana mereka menjadi bumerang, bermaksud ingin membutakan mata Kokila, malah mata Rasi yang menjadi buta. Lalu di saat yang bersamaan Kokila sendiri baru saja keluar dari dapur. Ketika itu Kokila ingin pergi ke kamarnya. Lalu Rasi pun nampak di sana masih menelpon ibunya, menceritakan tentang rencana jahatnya yang gagal. Lalu Kokila sendiri dalam perjalanan membawa pakaiannya untuk dimasukkan ke dalam lemari pakaiannya. Lalu beberapa saat kemudian pun Kokila akhirnya sampai di kamarnya. Dan ia pun langsung terkejut karena kamar Kokila sangat berantakan. Ternyata Rasi yang sedang menelpon ibunya tersebut tidak sengaja menyenggol seluruh perabotan rumah tangga yang berada di kamar Kokila. Lalu Kokila di sana tampak berpikir siapa yang melakukan hal ini. Lalu Rasi sendiri menyadari kehadiran Kokila. Lalu Rasi pun langsung memutuskan teleponnya dan kemudian langsung berpura-pura dirinya tidak sengaja memasuki kamar Kokila. Lalu Kokila yang mengetahui hal tersebut, kemudian Kokila pun akhirnya tidak jadi marah dan ia pun langsung meraih tangan Rasi dan kemudian membuat Rasi duduk di kasurnya. Lalu Kokila pun di sana malah memberikan air minum dan membuat Rasi minum air putih. Lalu Kokila pun menjadi baik terhadap Rasi. Setelah Rasi minum pun kemudian Kokila pun bertanya kepada Rasi apa yang ia lakukan di sini. Lalu selanjutnya dengan nada yang lembut Rasi pun tampak berakting dan Rasi pun mulai memohon meminta maaf kepada Kokila. Lalu Kokila pun kemudian di sana mengatakan kepada Rasi. Lalu Kokila pun berkata, "Rasi, kau tidak perlu meminta maaf. Hal ini pun terjadi karena kamu matanya sedang tidak bisa melihat. Jadi itu semua sudah dimaklum." Lalu Kokila pun kemudian meminta Rasi untuk memanggil saja seseorang apabila ia membutuhkan sesuatu. Lalu Rasi pun mengerti. Lalu beberapa saat kemudian Hetal pun masuk ke kamar Kokila dan menyadari bahwa kamar Kokila sangat berantakan karena hal tersebut adalah perbuatan Rasi. Lalu Hetal pun di sana merasa tidak enak kepada Kokila. Lalu ia pun bertanya kepada Rasi apa yang telah terjadi. Ketika Rasi pun ingin menjawab semuanya, lalu selanjutnya Kokila pun mengatakan bahwa tidak apa-apa, ini semua bisa terjadi, bisa dimaklum karena penglihatan Rasi yang kabur. Lalu Hetal pun di sana nampak tidak enak karena Rasi menjadi berantakan semua kamar Kokila. Lalu selanjutnya Kokila pun kemudian meminta Gopi untuk membawa Rasi ke kamarnya. Lalu Gopi pun melakukannya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu beberapa saat kemudian pun ketika Gopi hendak mengantarkan Rasi ke kamarnya, lalu Rasi pun meminta Gopi untuk meninggalkan dirinya.
karena dirinya ingin pergi ke kamar mandi. Lalu Rasi pun kemudian pergi ke kamar mandi, dan di sana Rasi pun malah kembali menelpon ibunya. Lalu Urmila pun mulai mengangkat teleponnya. Lalu mereka berdua pun kemudian berbicara tentang rencana mereka. Lalu beberapa saat kemudian, setelah selesai teleponnya, Rasi pun mulai membuka ikatan di matanya. Lalu Rasi pun mulai membuka matanya dalam jangka waktu yang cukup lama, dan pada akhirnya Rasi pun membuka matanya. Rasi pun sebenarnya bisa melihat kembali. Lalu selanjutnya dokter pun datang ke sana untuk memeriksa Rasi bersama Jigar dan juga Ahem pun. Lalu dokter pun langsung memasuki kamar Rasi. Lalu dokter pun mulai memeriksa kondisi Rasi, dan di sana Rasi diminta oleh dokter untuk membuka matanya. Setelah perbanya dibuka, Rasi pun di sana mencoba untuk membuka matanya. Akan tetapi Rasi di sana tidak bisa membuka matanya sama sekali. Rupanya Rasi ini berpura-pura, matanya masih saja tidak bisa melihat. Entah apa yang mereka rencanakan untuk memecahkan Belahetal dan juga Kokila. Akhirnya karena Rasi tidak bisa melihat kembali, lalu dokter pun kemudian langsung memasangkan kembali berbanyak di matanya. Lalu dokter pun kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Jigar sendiri terus-menerus memegangi tangan Rasi karena dirinya merasa kasihan terhadap Rasi. Lalu beberapa saat kemudian pun ketika semua meninggalkan kamar Rasi, lalu Jigar pun membantu Rasi untuk tidur. Lalu di adegan selanjutnya ketika Gopi membawakan teh untuk si Akang Ahem, lalu Gopi pun mulai memasuki ke dalam dan memberikan teh kepada si Akang Ahem. Lalu Gopi pun langsung meletakkannya di atas meja. Ketika itu Ahem berbicara dengan Gopi dan memberikan amplop yang berisi uang untuk diberikan kepada Rasi. Lalu Gopi pun menerima amplop tersebut. Setelah menerima amplop tersebut pun Gopi tidak langsung meninggalkan tempat tersebut. Ia pun malah menangis di hadapan si Akang Ahem. Ia pun nampak sedih karena kondisi yang dialami oleh Rasi yang masih saja belum bisa melihat. Lalu Gopi pun nampak di sana malah nampak menangis dengan kerasnya sambil meneteskan air mata. Lalu Ahem pun menyadari hal tersebut dan bertanya-tanya kepada Gopi apa yang terjadi. Lalu Ahem pun kemudian bangun dari tempat duduknya, dan kemudian Ahem pun berdiri mendekati Gopi dan berpikir apa yang harus aku lakukan untuk menenangkan Gopi. Dan Ahem pun nampak di sana menanyakan apa yang telah terjadi kepada Gopi. Lalu di sana Gopi pun menjelaskan kepada Ahem bahwa ia menangis karena kondisi yang dialami oleh Rasi. Sampai saat ini ia sangat menyesal karena dirinya yang telah mengoleskan larutan warna kepada Rasi, sehingga Rasi sekarang bisa menjadi buta seperti ini.
Lalu Gopi pun sangat menyesal. Ia pun bahkan belum tahu Rasi buta karena perbuatannya sendiri. Akan tetapi karena bumerang yang berbalik kepadanya ketika Rasi ingin membuat Kokila menjadi buta dengan bubuk cabai yang akan dilemparkan kepadanya. Lalu selanjutnya mengetahui penjelasan tersebut, si Akang Ahem pun kemudian tampak prihatin dan mencoba untuk menghibur Gopi. Lalu si Akang Ahem pun kemudian di sana langsung mengatakan kepada Gopi, "Tenanglah Gopi, karena semuanya telah ditangani oleh dokter. Pasti semuanya akan baik-baik saja." Lalu Gopi terus-menerus menangis. Lalu si Akang Ahem pun kemudian langsung menghapus air mata si Embeb Gopi dengan tangannya sendiri. Lalu Gopi pun akhirnya menjadi baper. Lalu Gopi pun di sana terus-menerus memandangi wajah tampan si Akang Ahem. Lalu si Akang Ahem pun sementara Ahem terus berusaha menghapus air mata Gopi ketika menyadari Gopi terus-menerus memandangi wajah tampannya. Lalu Ahem pun malah berhenti sejenak menghapus air mata Gopi. Lalu ia pun tampak gerigi terhadap Gopi. Lalu si Akang Ahem pun kemudian mengucapkan kata-kata pamungkasnya. Lalu Gopi pun kemudian tampak tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada si Akang Ahem.